Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di kelas seni budaya online bersama Bunia. Yeay. Nah, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita berikan dan kita terima bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, Ibu mau mengingatkan untuk kalian semua bahwasanya setelah Ibu memberikan materi dan penugasan hari ini, jangan lupa untuk kalian memberikan absensi di e-learning. Oke? Ibu tunggu ya, jangan lupa. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan hal apapun. Seperti biasa, Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan disiplin, menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah disiplin waktu. Meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus masih tetap dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Oke, jangan membuang-buang waktu yang tidak penting. Tetap belajar ya, jangan lupa. Oke. Nah, sekarang kita masuk di materi pelajaran hari ini. Apa kira-kira untuk materi seni budaya hari ini? Oke. Ada clue nih, ragam hias. Nah, menurut pendapat kalian semua, tentunya ada terbesit pikiran dong, apa itu ragam hias? Ibu minta untuk kalian semua definisikan dengan bahasa kalian sendiri, apa sih ragam hias itu? Oke, Ibu tunggu ya. Gimana? Udah dapat apa itu ragam hias menurut pendapat adik-adik semua hari ini? Oke. Coba tulis di buku catatan kalian ya. Nah, Ibu akan memberikan beberapa contoh ragam hias yang ada di Indonesia. Wah, banyak ya tentunya. Oke, kita coba lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan masih banyak lagi. Wah, bagus ya. Coba, menurut kalian ada yang pernah lihat di daerah atau di mana gitu, di internet, di buku, pasti pernah melihat kan ya? Oke, coba diperhatikan. Bagus-bagus kan tentunya? Itu tugas kita untuk menjaga budaya dan kearifan yang ada di Indonesia. Contohnya adalah ragam hias ini. Dari contoh ragam hias yang Ibu berikan tadi, Ibu akan memberikan definisi dari ragam hias itu sendiri. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang berulang-ulang dalam suatu karya, kerajinan, atau seni. Coba kita perhatikan di contoh di batik. Nah, salah satu bentuk batik itu adalah ciri khasnya polanya berulang. Istilah ragam hias berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata orname, yang artinya hiasan yang menghias. Ragam hias disebut juga dengan ornamen, yakni sebuah motif atau bentuk yang memiliki tujuan dan makna tertentu. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Oke, paham ya? Ragam hias ini bisa kita temukan di berbagai tempat atau berbagai bentuk,
Sebagai contoh yang ada di Indonesia, yang paling terkenal itu adalah di batik tentunya, dua di candi, di kain songket ada, di kain tenun ada, dan juga tempat persembahyangan. Kalau di Indonesia itu di Bali terkenalnya di pura, itu banyak sekali bentuk-bentuk ragam hias yang di sana. Ada yang berbentuk bunga, berbentuk tumbuhan, berbentuk hewan. Nah, kita cek. Ada yang sudah pernah di Bali? Oke, kalau yang udah pernah ke Bali, pasti pernah melihatnya ya. Banyak banget jenisnya. Kalau kira-kira di rumah, kalau kita temui, kira-kira di mana? Oke, betul. Di baju ada, yang di batik itu ya. Pernah lihat ya? Oke. Kalau enggak, nanti di rumah cek satu-satu tuh di rumah ada tidak yang bentuk ragam hiasnya, mungkin bentuk daun-daun. Kalau bapak atau ibunya yang suka koleksi furniture dari Jepara, ukir, nah itu bisa contoh dari ragam hias itu sendiri. Nah, ini contoh gambarnya. Dalam menggambar ragam hias sendiri ada dua unsur penting yang harus kita ketahui. Kira-kira apa itu unsurnya? Yang pertama adalah unsur utama, kemudian kedua unsur pendukung. Unsur utama dalam menggambar ragam hias adalah objek contoh yang digunakan, bisa berupa bunga, pohon, hewan, kemudian imajinatif dari kita sendiri. Nah, untuk unsur yang kedua yaitu unsur pendukung, merupakan bentuk dari background atau layar yang di belakangnya. Contoh kayak gini. Nah, ini coba perhatikan bentuknya. Kan ada bunga di depan, kemudian ada backgroundnya yang di belakang. Nah, itu unsurnya. Yang bunga itu adalah unsur utamanya, yang di belakangnya itu yang kayak titik-titik itu adalah unsur pendukung untuk gambar yang utama tadi. Gimana? Paham kan? Untuk dua unsur itu? Oke, cukup mudah. Kita lanjut ya untuk yang materi selanjutnya, yaitu prinsip. Prinsip menggambar ragam hias sendiri itu ada beberapa tekniknya. Dalam menggambar ragam hias, seorang harus melakukan pengamatan secara mendalam mengenai bentuk objek yang digambar. Nah, gini, kita mau gambar apa sih? Ini, nah kita mau survei dulu bentuk gambar yang kita mau inginkan, mau kita visualisasikan di sebuah kertas gambar atau di kayu atau di batu. Kita visualisasikan dulu. Nah, untuk prinsip yang diperhatikan dalam menggambar ragam hias sendiri yaitu kesesuaian objek dan melakukan pengamatan tadi yang Ibu sebutkan, yaitu keseimbangan, langsung keselarasan dari gambar itu yang kita inginkan tadi, dan hasil dua itu akan mewujudkan bentuk yang harmonis yang kita bisa nikmati secara visual dengan baik dan tidak jomplang gitulah bahasanya. Oke. Kita lanjut untuk jenis motif ragam hias itu sendiri. Jenis motif ragam hias kalau kita lihat dari beberapa contoh Ibu berikan tadi itu banyak ya. Ada jenis flora, kemudian jenis fauna, kemudian animal, kemudian ada figur manusia. Dan yang tidak kalah penting adalah bentuk geometri.
trees. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari jenis motifnya untuk ragam hias itu sendiri. Dan itu bisa kita terapkan untuk bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke, kita lanjut lagi untuk materi berikutnya, yaitu Ibu di sini mempunyai beberapa contoh untuk alat yang kita gunakan dalam ragam hias yang kita pakai di kayu. Kira-kira apa? Ibu tadi udah sebutkan loh. Jangan lupa ya. Iya, betul. Ukir. Kalau di Jawa Tengah, itu terkenalnya di Jepara. Sudah ada yang main di sana, di Jepara? Oh, belum. Oke, nanti kapan-kapan kita cek main di sana ya, di Jepara, untuk melihat proses dan pembuatan dari ragam hias yang diterapkan di kayu. Ini Ibu mempunyai beberapa contoh alat, walaupun tidak lengkap, tapi cukup untuk mewakili bentuknya. Oke, penasaran? Oke. Ini beberapa contoh gambarnya. Selanjutnya, untuk uji coba di rumah, penugasannya adalah membuat ragam hias menggunakan talenan yang terbuat dari kayu. Nah, untuk bahan dan alatnya, Ibu coba berikan contoh untuk kalian gunakan nanti ya. Oke, yang pertama adalah pensil. Ya, pensil. Kita buat untuk sketsa nanti di talenannya itu sendiri. Kemudian adalah spidol atau drawing pen. Boleh. Kalau tidak punya drawing pen, boleh pakai spidol bisa. Untuk garis yang kita buat dengan pensil tadi menjadi lebih terlihat. Kemudian untuk bahan pewarnanya ada 2 jenis, yaitu cat akrilik dan cat minyak. Untuk cat akrilik bisa digunakan, cat minyak pun juga bisa. Ibu mempunyai contoh yaitu cat akrilik. Ini untuk cat akriliknya. Kalian bisa menggunakan beberapa warna yang kalian sukai. Nah, untuk teknik pewarnaannya nanti yaitu menggunakan teknik gradasi atau shading. Oke, kalian coba ya nanti di rumah. Yang tidak kalah penting adalah apa? Talenan ya. Ini untuk talenannya. Ibu punya contohnya. Kalau ada yang punya bentuk lain, boleh. Tapi yang terbuat dari kayu ya. Ini Ibu mempunyai sebuah contoh video untuk referensi kalian kegiatannya seperti apa. Coba cek ya. Nah, ini Ibu punya contoh video yang kita akan gunakan untuk sebagai referensi pembuatan ragam hias motif yang kita gunakan nantinya di talenan. Nah, ini sebelum kita menggambar, tentunya kita menyiapkan contoh gambar yang kita akan gunakan. Kemudian selanjutnya kita sketsa dulu dari contoh gambar yang kita pilih tadi. Nah, tahap sketsa tadi dibantu dengan penggunaan pensil tentunya. Selanjutnya dari pensil tadi kita beri spidol atau drawing pen, bisa, dua-duanya bisa. Nah, sketsa ini menentukan motif yang akan kalian buat nantinya. Nah, ini contohnya buat bunga. Kemudian ada lagi tadi, iya, bentuk bunga lagi. Tidak apa-apa bentuk bunga, tapi kalau kalian mau pilih bentuk yang lainnya bisa.
pewarna apa yang digunakan? Wah, ternyata pewarnanya bisa digunakan dua jenis. Yang pertama adalah pewarna akrilik dan pewarna cat minyak. Nah, dari penggunaan cat tadi dengan teknik sungging tentunya. Nah, ini beberapa contoh hasil dari kegiatan tadi. Bagus-bagus ya. Nah, kalian nanti mencoba di rumah tentunya dengan peralatan yang ada di sana. Nih, ada yang bentuk bunga, daun, ada motif batiknya juga. Nanti kalian pilih salah satu saja, gak apa-apa. Oke, setelah kalian melihat video tadi, gimana? Sudah ada pandangan atau bentuk yang mau dibuat di talenan kan? Nah, prosesnya udah tahu kan? Selamat mencoba untuk di rumah ya. Dalam waktu 1 minggu depan harus sudah jadi ya. Nah, untuk penilaiannya nanti bentuknya gini. Kalian foto proses dari bentuk, mulai dari pencarian gambar, langsung proses sketsa, pewarnaan, sampai jadi. Intinya itu dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk deskripsinya. Apa sih yang kalian gambar itu? Biar ibu tahu untuk mengetahui yang kalian gambar. Selanjutnya, untuk hari ini gimana? Ada materi yang kalian belum ketahui atau masih bingung? Nanti kalian sampaikan kepada ibu melalui chat atau di bawah komentar sini. Nanti kalian sampaikan. Oke ya. Untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu lagi.